Presiden Prabowo Subianto menghadiri Town Hall Meeting Danantara bersama BUMN di Jakarta Convention Center Senin sore. Kehadiran Presiden Prabowo ini untuk mempererat kolaborasi antara Badan Pengelola Investasi Danantara dengan BUMN beserta kelompok usahanya. Acara yang awalnya terbuka untuk media ini kemudian dilanjutkan secara tertutup saat giliran Presiden Prabowo memberikan arahan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan acara digelar tertutup karena ia secara langsung memberikan banyak teguran kepada para direksi BUMN serta pengurus Danantara. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi. Dievaluasi kinerjanya. Dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malesan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan, kalau tidak cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Merespon teguran Presiden Prabowo, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roslani, menyebut akan mengelola Danantara secara bersih, kompeten, serta berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Danantara juga menargetkan dapat meningkatkan imbal hasil dari investasi yang dilakukan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo. Dari semua direksi dan anak-anak perusahaan yang berada di BUMN untuk memastikan bahwa mereka mempunyai satu pemahaman, satu visi dan misi dengan Danantara dan BUMN lainnya, sehingga evaluasi ini tentu kita lakukan tidak hanya dengan Danantara sendiri, tapi tentunya kami juga akan mengevaluasi bekerjasama dengan advisors, kemudian dengan dalam maupun luar negeri untuk memastikan dalam rangka meningkatkan baik dari segi kompetensi, meningkatkan dari segi kepatutan dan juga komitmen serta karakter. Jadi itu yang akan kita evaluasi karena harapannya tadi Bapak Presiden juga menyampaikan target-target untuk returnnya harus meningkat cukup signifikan, tetapi tentunya dengan tetap mengutamakan good governance. Danantara merupakan badan pengelola investasi negara yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto 24 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Pada tahap awal, lembaga ini menargetkan pengelolaan dana sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Hingga kini, Danantara sudah mengelola aset-aset milik 844 perusahaan BUMN, terdiri dari perusahaan induk, anak usaha, hingga cucu usahanya dengan total nilai lebih dari 900 miliar dolar AS dengan fokus utama memperkuat ekosistem investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional untuk jangka panjang. Tim Liputan Kompas TV. Lalu saudara, ada apa di balik teguran Presiden Prabowo terhadap jajaran pengurus Danantara serta direksi BUMN pada acara Town Hall Meeting Danantara Senin kemarin? Kita akan membahasnya bersama dengan jurnalis Istana Senior Harian Kompas, Suhartono. Salam sehat, Mas Har. Selamat sore ya. Ya, siap. Mas Har, ini kan tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Pak Presiden Prabowo, cukup keras juga tadi disampaikan kalau misalnya tidak cocok bisa diganti atau dipilih kembali. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini kan Pak Prabowo kan selama ini juga selalu memberikan teguran ataupun pandangan secara belak-belakan di berbagai kesempatan. Nah, kemudian ketika kemarin Senin, itu Pak Prabowo menyampaikan tegurannya secara tertutup gitu ya, tidak diketahui ataupun tidak secara terbuka kepada wartawan dan publik. Ada apa di balik ini, Mas? Anda menilainya? Ya, kalau saya ikuti dari sejumlah presiden saat saya bertugas, itu memang kalau sudah mencapai puncaknya ya, kejengkelan presiden pasti akan diluapkan di forum. Nah, hanya bedanya kemarin kok ditutup gitu ya. Padahal kalau melihat
beberapa kali ya Presiden Jokowi itu terbuka, lugas saja. Jadi kita wartawan dan juga publik bisa melihat langsung gitu ya. Karena kalau melihat langsung dipertontonkan ke publik itu ada semacam teguran dan pengingatan yang akan dilakukan. Ada efek jerahnya oleh para direksi untuk memperbaiki kinerjanya. Tapi kalau tertutup, ya mereka akan melakukan pengawasan internal aja. Ya semoga aja nanti Pak Prabowo mengontrol kembali ya 1 bulan atau 2 bulan apakah betul kekhawatiran dia direksi BUMN itu masih kinerjanya rendah, malas-malasan dan tidak kompeten gitu ya. Karena seperti yang dibilang Pak Presiden kan mungkin dia sudah dapat laporan bahwa sebanyak 844 BUMN yang ada di bawah Danantara itu ada beberapa yang mungkin direksinya tidak firm dan tidak tidak sesuai dengan harapan. Sementara ekonomi yang sekarang sedang terjadi adalah tekanan sungguh besar sekali. Apalagi target kita untuk mencapai pertumbuhan 8% ini kan belum direvisi ya. Meskipun sekarang global maupun juga tekanan ekonomi di kita tinggi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini udah puncak dari amarah Presiden. Karena Danantara satu-satunya lembaga yang betul-betul di-push ya untuk mendongkrak ekonomi Indonesia. Tapi puncak kemarahan ini kenapa baru 2 bulan ini, paling tidak kurang lebih dari Februari, kemudian ini baru April. Sudah memuncak ini amarah dari Pak Prabowo sehingga harus tertutup. Anda melihatnya seperti apa selama ini pelaksanaan Danantara yang baru 2 bulan ini? Ya, kan ambisi Presiden untuk memperbaiki ekonomi, memulihkan di tengah-tengah tekanan ekonomi global yang sangat kuat dan juga kita melakukan efisiensi, hanya satu andalannya adalah Danantara. Sehingga pengelolaan investasinya betul-betul didorong. Sehingga diharapkan 2 bulan ini sudah ada hasil. Ya mungkin 2 bulan ini belum kelihatan apa-apa ya. Sehingga Pak Prabowo menyuarakan itu gitulah. Kok nggak ada, mungkin ada laporan ternyata ada beberapa direksi BUMN yang dianggap tidak firm lah ya. Jadi langsung dilampiaskan di depan forum itu yang awalnya juga kelihatannya kan agendanya kan hanya pemaparan strategi ya, tapi tiba-tiba menjadi evaluasi Presiden. Tapi kemungkinan dalam waktu dekat akan ada penggantian nggak, Mas Har? Kalau misalnya melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, baru 2 bulan loh. Kalau melihat sosoknya Presiden Prabowo, pasti akan didorong itu. Pasti akan dicari direksi-direksi BUMN yang memang tidak firm dan itu yang harus diganti. Karena banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Presiden kan kemarin itu, mulai dari malas, kalau kompetensinya, akhlaknya tidak berprestasi, ya harus diganti gitu ya. Jadi begitu kuat tekanan yang juga dirasakan oleh Presiden. Jadi kamu jangan enak-enakan saja gitu ya. BUMN kan selama ini mungkin dengan gaji yang tinggi dan di tengah situasi begini dituntut untuk lebih bekerja keras. Tapi kalau Anda melihat ya Mas Har, dengan adanya tertutup seperti ini, adakah teguran yang terlalu sensitif sekiranya kalau misalnya disampaikan secara terbuka ke publik sampai harus ya itu tadi ditutup? Ada teguran yang kira-kira terlalu sensitif nggak? Bisa saja ada bisa saja misalkan yang kita selalu tahu ya, waktu saya liputan di keuangan di DPR, itu kan BUMN kita selama ini sering digunakan ya oleh oknum-oknum politisi gitu ya untuk mendanai baik pribadi maupun lembaga maupun partai. Nah, barangkali hal-hal seperti itu yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi jangan sampai ada penggunaan dana yang masuk ke partai politik.
apapun partai, termasuk partainya sendiri gitu ya. Jadi itu hal yang sensitif yang mungkin dikhawatirkan akan menyinggung gitu ya. Karena kan Presiden Prabowo ini dukungan politiknya tinggi sekali ya. Dari hampir semua partai politik mendukung ya. Jadi dia perlu kehati-hatian dan tidak perlu didengar gitu loh. Meskipun ada sesuatu yang mendasari Pak Prabowo kemudian kenapa tertutup. Tapi Mas Har, terakhir ketika sudah ada teguran seperti ini, Anda melihatnya ke depannya Danantara juga akan bisa lebih baik seperti itu? Harus, ya, karena tadi saya bilang bahwa dia satu-satunya, salah satu andalan ya. Karena BUMN yang lain sekarang semua udah diintegrasikan kan. Jadi yang muncul adalah Danantara dengan kekayaan sampai hampir 1 triliun dolar AS ya, yang menurut Presiden ya, dengan 844 BUMN, itu satu-satunya yang memang diharapkan menjadi pendobrak dan mengurai tekanan ekonomi di Indonesia. Jadi ada harapan. Jadi butuh betul orang yang kompeten dan yang transparan dan juga bersih. Dan juga betul-betul punya hasil sehingga 3 bulan ini diharapkan sudah kelihatan jeripayanya itu. Kita harapkan semoga teguran dari Pak Prabowo ini memecut tadi para direksi BUMN dan juga para petinggi di Danantara dan semoga tadi ya target Indonesia yang pertumbuhan ekonomi 8% bisa terwujud. Terima kasih. Betul. Senior ya. Harian Kompas Mas Soehartono sudah bergabung bersama kami di Jurnal Merah Putih. Ya, terima kasih.